Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Halo Kak Suryadi, apa kabar? Hai, baik. Iya, puji Tuhan. Hari ini kita bersuka cita karena kita bersama-sama merayakan hari Paskah. Nah, Kak Suryadi tahu nggak? Hari Jumat kemarin kita memperingati hari apa? Ibadah apa tuh? Ibadah Jumat Agung. Ya, kita ibadah Jumat Agung. Nah, kakak ingin tanya, Jumat Agung itu artinya apa ya? Apa Kak Suryadi? Artinya hari kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Ya, mengapa Tuhan Yesus mati di kayu salib? Yaitu untuk Menebus dosa aku dan kamu dan adik-adik semua dan kita semua. Semua. Nah, hari ini kita bersuka cita di mana kita memperingati hari Paskah. Hari Paskah itu apa? Hari kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, adik-adik, saat ini kita harusnya bersuka cita karena Tuhan mati untuk menebus dosa-dosa kita. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita memasuki ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Adik-adik mengambil saat teduh untuk mempersiapkan hatinya. Nah, adik-adik, kita bersuka cita karena Tuhan telah mati dan bangkit dan Dia mengalahkan dosa, Dia mengalahkan maut itu. Mari kita sama-sama nyanyi sukacita di hatiku. Semuanya berdiri ya, ikuti gerakan kakak. Halo adik-adik, sebelum kita mulaikan ibadah kita terlebih dahulu datang kepada Tuhan dalam doa. Lipat tangan dan tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Bapa atas karunia yang Tuhan berikan pada kami sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami bisa bangun dengan keadaan tubuh yang sehat. Dan sebentar Tuhan kami akan memulaikan acara ibadah kami. Kiranya Tuhan Yesus menyertai ibadah kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Haleluya, amin. Adik-adik, Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menebus dosa kita. Dan kita angkat satu pujian yang mengatakan Dia lahir untuk kami. Tuhan kami
adik-adik, selamat pagi. Pagi. Ya, selamat pagi untuk kita semua. Hari ini kembali kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik tahu nggak, hari Jumat Agung kemarin kita memperingati hari apa? Ada yang tahu? Ayo sebut. Kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Nah, adik-adik, hari ini kita beribadah kembali, yaitu bersama-sama memperingati hari Paskah. Hari Paskah itu memperingati hari apa? Yaitu hari di mana Tuhan Yesus bangkit. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami boleh mengerti dan memahami firman ini, serta melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan cerita kami ini. Amin. Nah, adik-adik, pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kakak mau ngajak kita buka di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Injil Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Jika sudah dapat, mari kita bacanya bersama-sama. 3, 2, 1. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, adik-adikku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kakak ingin mengajak kita belajar dan melihat ilustrasi di mana kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, kakak mau tanya, ini warna apa? Ini warna apa? Ada yang tahu? Ini adalah warna kuning. Nah, warna kuning ini seperti emas, seperti logam murni, yaitu warna emas juga melambangkan surga, di mana di dalam surga terdapat sebuah kejayaan, terdapat sesuatu yang sangat indah. Dan jika kita ingin ke sana, kita harus membayar harga yang sangat mahal. Nah, adik-adik, di dalam Wahyu mengatakan di dalam surga tidak ada sakit penyakit, tidak ada kesedihan. Di sana adanya sukacita, dan di sana adanya damai sejahtera. Nah, adik-adikku, siapa yang di sini ingin ke tempat yang sangat indah? Siapa yang mau? Nah, kakak yakin kita semua pasti mau. Untuk itu, jika kita ingin masuk ke dalam surga, ternyata di dalam Alkitab mengatakan kita tidak ada yang dapat masuk ke surga. Bagaimana demikian? Karena ada sesuatu yang menghalang kita. Apa itu? Yaitu adalah dosa. Adik-adik, ini warna apa? Ini warna hitam. Warna hitam itu melambangkan hati manusia yang penuh dengan dosa, penuh dengan kegelapan, tidak ada terang. Dan kita semua adalah orang yang berdosa. Anak-anak, orang tua, kakek nenek, pokoknya semua manusia berdosa di hadapan Tuhan. Nah, dosa, seperti apa itu dosa? Ada yang tahu? Dosa adalah ketika kita melawan perintah Tuhan, seperti mencuri, berbohong, melawan orang tua, melawan orang-orang sekitar kita. Dan adik-adik, ternyata dosa tidak dapat, ketika kita memiliki dosa, ternyata kita tidak dapat masuk ke dalam surga. Nah, berarti
semua kita tidak bisa masuk dalam sorga karena kita berdosa. Tetapi karena Tuhan sangat baik kepada kita, sehingga Ia, siapa tahu ini warna apa? Warna merah. Warna merah ini adalah lambang di mana darah Yesus. Darah Yesus dicurahkan bagi kita. Dia menderita ganti kita. Dia dihukum ganti kita. Adik-adik, warna merah ini melambangkan darah Kristus. Nah, dosa kita dihapusnya melalui darah Kristus. Ia berkorban di kayu salib. Sama-sama kita memperingatinya pada hari Jumat Agung kemarin. Yesus itu adalah Tuhan kita. Ia menjadi manusia, lahir ke dalam dunia, dan Ia memberikan nyawanya, dan Ia mati di kayu salib sebagai ganti kita orang-orang berdosa. Nah, karena dikatakan tadi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia memberikan anaknya, dan anaknya memberikan dirinya untuk menderita sebagai ganti kita. Dan ketika kita ketika dosa kita dihapus oleh Tuhan, apa yang terjadi? Ini warna apa? Warna putih. Warna putih melambangkan hati yang suci. Ya, artinya ketika kita datang kepada Tuhan, mengakui kalau Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, hati kita penuh dengan hati kita menjadi suci dan hati kita menjadi bersih dan diampuni oleh Tuhan. Berarti kita bisa masuk ke dalam surga. Untuk itu, apakah adik-adik sekalian mau hatinya menjadi putih? Siapa yang mau? Ya, semuanya pasti mau. Nah, caranya bagaimana? Kita harus sungguh-sungguh mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Kita meminta ampun kepada Tuhan dan kita mengundang Tuhan menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, tinggal di dalam hati kita. Dan jadikan Ia sebagai Juru Selamat yang menyelamatkan kita dari dosa. Nah, adik-adik, sekarang warna hijau. Dan warna hijau ini melambangkan pohon yang tumbuh. Adik-adik, saat ini ketika kita ditolong oleh Tuhan, dosa kita telah dihapus dan kita hidup di dalam Tuhan menjadi putih bersih, kita harus tetap terus bertumbuh seperti pohon yang menghasilkan buahnya. Dalam kehidupan kita haruslah kita menghasilkan buah-buah yang baik, dan kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Bagaimana cara kita bertumbuh di dalam Tuhan? Yang pertama adalah kita harus selalu membaca firman Tuhan setiap hari. Yang kedua adalah kita harus selalu berdoa kepada Tuhan. Yang ketiga adalah kita jangan lupa bersekolah minggu, bersekutu dengan orang-orang percaya. Yang keempat adalah kita harus menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan kita, bercerita tentang kebaikan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita, pada teman-teman kita, orang tua kita, dan bersaksi melalui perkataan dan perbuatan kita hari lepas hari. Ya adik-adik, saat ini kakak ingin menggunakan ilustrasi bagaimana manusia hidup di dalam dosa dan diselamatkan oleh Tuhan melalui pengorbanannya, melalui darahnya di kayu salib. Nah, ini gelas pertama melambangkan saya atau diri kita sebagai manusia. Dan gelas kedua adalah dosa. Ini adalah dosa. Dan gelas ketiga adalah Yesus. Nah,
Dan pada saat ini mari kita lihat manusia pada awalnya jatuh ke dalam bersih, tetapi ketika mereka jatuh ke dalam dosa, mereka akan menjadi berdosa. Hidup mereka menjadi berdosa. Ketika mereka dicobai oleh iblis, mereka menjadi berdosa. Kita menjadi berdosa. Tetapi di dalam Alkitab menceritakan bahwa Yesus juga dicobai oleh iblis. Kita coba masukin ya. Tetapi ketika Yesus dicobai oleh iblis, ia tidak berdosa. Mari kita, dan manusia tetap terus hidup di dalam dosa. Jadi hidupnya menjadi gelap. Hidupnya penuh dengan dosa. Tetapi Yesus datang dan ia mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan ketika kita hidup di dalam Tuhan, mengakui Dia sebagai juru selamat kita, maka kita akan menjadi putih bersih bersama dengan Tuhan. Ya, adik-adik, kakak harap kita selalu menjadi anak-anak yang mengandalkan Tuhan, mengaku bahwa Yesus adalah juru selamat kita, bahwa Ia telah menang di kayu salib, Ia bangkit, dan Ia menjadi juru selamat kita yang hidup. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Ya adik-adik, mari kita bersama-sama berdoa, lipat tangannya, tutup mata dan tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan kami yang baik, Allah yang menjadi sahabat kami, yang sangat baik kepada kami anak-anak-Mu. Pada pagi ini Tuhan, kami boleh bersyukur karena kami boleh bersama-sama beribadah, bersekolah minggu, meskipun kami tidak dapat bersama-sama dengan teman kami di gereja, tapi kami percaya kami sekalian tetap terus diberkati oleh Tuhan di tempat kami masing-masing. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa ketika kami hidup di dalam Tuhan, kami akan menjadi putih bersih dan kami akan menjadi orang yang baik dan layak masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan Bapa di sorga, saat ini juga kami bersyukur di mana Yesus telah lahir ke dunia dan menjadi juru selamat kami. Ia menyerahkan dirinya berkorban dan disalibkan untuk menebus dosa-dosa kami. Dan pada hari ini kami bersama-sama merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kiranya kami sekalian memaknai hari kebangkitan ini sebagai kemenangan kami atas dosa. Dan Bapa di sorga, kami berdoa bagi kami sekalian, anak-anak sekolah minggu yang dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan mereka. Kami juga berdoa bagi kami sekalian dalam tumbuh kembang kami, dalam bermain kami, dalam sekolah kami, dan teman-teman kami, anak-anak remaja yang mulai mengikuti ujian sekolah. Kiranya Tuhan menolong mereka, memberikan mereka kepintaran, hikmat, sehingga mereka boleh mengikuti ujian dengan baik. Dan kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami dalam kesehatan pekerjaan mereka. Kami juga berdoa bagi kakak-kakak sekolah minggu kami yang setia untuk melayani kami. Diberkatilah mereka. Dan Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami berdoa dan kami akhiri dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita mengangkat
pujian, hati-hati gunakan tanganmu. Ya, kita harus berhati-hati menggunakan tangan kita, kaki kita, pikiran, bahkan mulut kita. Kita angkat pujian. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. hati-hati gunakan mulutmu, Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. hati-hati gunakan kakimu, Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. hati-hati gunakan matamu, Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai, dan sebelum kita kembali ke aktivitas kita, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur Bapa atas berkat-Mu. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, bahkan memuji muliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar kami akan untuk ibadah kami, kiranya ibadah kami ini dapat memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati kami untuk selanjutnya aktivitas kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, haleluya, amin. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai.